Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Le ya. Masih bersama Reja Pamika ya Le ya, dengan kendala motornya di sini. Kunci kontak on tapi starter juga tidak bisa. Aki bagus, pengapian dari koil hilang ya. Di sini langsung saja kita cek permasalahannya di mana. Cuman di bagian bodi sudah kita bongkar biar tidak makan waktu. Oke, langsung saja kita cek. Sebelum nonton video jangan lupa di like ataupun di subscribe di bawah ya. Terima kasih. Langsung kita cek gas. Ya. Nah, oke Le, di sini coba perhatikan. Kunci kontaknya normal, klakson normal ya. Di sini normal ada semua, di starter tidak bisa juga. Nah, setelah itu coba perhatikan di sini. Setelah kita cek api, ini kabel standar dari standar 2 sudah kita langsungin ya. Tetapi tidak ada api, tidak bisa starter. Coba diselah. Coba perhatikan ya. Nah, sama sekali tidak, padahal kunci kontak sudah on. Coba perhatikan. Kunci kontak sudah on. Di sini coba tahan saya. Kunci kontaknya sudah on, di sini tidak ada api. Coba diselah sekali. Sudah di engkol, tidak ada api. Nah, langsung saja kita cek yang pertama di bagian spring ya. Kalau di bagian spring memang tidak ada masalah, lantaran coba perhatikan sini. Di sini motornya hidup ya. Di sini motornya speedometer hidup, berarti otomatis tidak ada masalah di bagian spring. Tapi tidak masalah, kita cek ya. Coba kita cek satu persatu. Di sini hidup ya, yang buat lampu semua penerangan hidup ya. Nah, dan di sini ini tujuannya yang screen di sini, ini masuknya ke sini, ke bendek starter ya. Dan di sini ada switch yang menuju dari CDI ke switch rem dan ke tombol starter. Coba kita cek ya, kenapa motor ini tidak bisa starter dan pengapiannya hilang juga ya. Pengapian dari busi hilang juga, sama sekali tidak ada. Coba kita cek ya, langsung saja di sini nyala. Coba kita cek di sini, maaf ya teman-temannya, sengaja saya robek kabelnya dan untuk menentukan dari sini apakah ada arus dari sini masuk ke sini. Dan ternyata di sini arus masuk ya. Coba saya kunci kontak off dan ternyata dia mati. Saya kontak on, dia hidup. Berarti di bagian screen tidak ada masalah. Nah, dan di sini ini kenapa tidak bisa starter? Cara memastikan ada masalah proklem di bagian kabel belakang ataupun di bagian CDI ataupun switch rem. Yang pertama kita cek seperti ini ya. Ini dari switch dari CDI. Nah, nanti di tombol itu ada yang namanya massa ground. Itu kan ada dua tombol ya. Ini switch dari CDI. Nah, lawannya nanti ada massa yang di tombol ya. Coba kita cek apakah bisa starter, apakah ini rusak, apakah gimana ya. Ada yang rusak. Dan di sini bisa starter ya. Otomatis di bagian bendik tidak ada sama sekali yang rusak. Nah, di sini juga saya perhatikan di bagian switchnya sudah dilangsungkan. Kenapa tidak bisa starter? Padahal di tombolnya baru ya teman-teman ya. Di sini tombolnya masih bagus, masih hidup ya, tidak bisa starter. Nah, langsung saja kita menuju ke bagian CDI. Ayo, let's go. 3. Kita cabut coba CDI-nya ya. Coba maaf, kunci kontak on. Di sini apinya sama sekali tidak ada ya. Coba kunci kontak on. Nah, coba diselah, tolong selah. Di sini sudah kontak on, tidak ada sama sekali. Padahal di bagian standar itu switch dari. Coba kita cek satu persatu ya. Kita cabut CDI-nya, oke? Setelah kita cabut CDI-nya, yang harus perlu kita ketahui jalur dan fungsi-fungsinya kita harus tahu yang mana kemana. Maaf ya teman-teman ya. Di sini juga tadi saya buka lakban, sudah pernah dibuka juga. Di sini ada sudah robek-robek kabelnya ya teman-teman ya. Sudah di jumper. Dan setelah itu kita cek satu persatu. Nah, untuk yang ini kabel yang warnanya hitam leres merah, ini fungsinya dari baterai menuju ke kunci kontak, dari CDI ke kunci kontak ataupun menuju ke kiprok juga sama ya jalurnya ya. Yang pertama yang harus kita cek di bagian kunci kontak, apakah bermasalah. Kalau kunci kontak bermasalah, otomatis speedometer juga mati. Dan ternyata speedometernya masih hidup ya friend ya. Di sini langsung saja Le, kita cek di bagian kontak. Kita tempel seperti ini di bagian ground ataupun massa. Coba kita cek. Di sini hidup ya. Otomatis tidak bermasalah di bagian kunci kontak yang menuju ke
dari CDI menuju ke aki ataupun kiprok ya, yang ada di kunci kontak. Kabelnya warnanya leres hitam merah ya. Untuk yang kedua ini fungsinya switch ya, buah masa relay dari starter yang ini ya, kabel yang ini. Terus kita cek lagi di bagian kabel sini, ini adalah pulser. Coba diselah, diengkol. Nah, pulsernya juga tidak ada masalah. Kita tempel lagi ya di bagian pulser. Kabelnya untuk kabel vario biru leres kuning, tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman ya. Kita jumper lagi di sini. Coba oke, maaf teman-teman ya, salah jumper saya. Coba oke, coba kita cabut, coba sekali lagi. Maaf, salah kabel ya. Oke, coba. Oke, ada ya. Coba kita jumper. Biru leres putih ya. Coba kita jumper di sini. Coba disela. Nah, dan di situ nyala ya teman-teman ya. Nyala, oke. Untuk yang kita cek lagi di bagiannya tadi ini pulser. Coba kita cek kalau yang ini yang tujuannya ke sini ya. Termostat yang ada di sini. Ini tidak perlu juga, nggak apa-apa ya. Ini tidak pengaruh ya untuk pengapian ya. Nah, yang untuk yang ketiga kita cek lagi di bagian ground. Kalau untuk ground cara ngeceknya sangat mudah ya. Di sini kita tempel dulu di bagian sini yang 12 volt dari aki. Kita tempel seperti ini untuk memastikan groundnya apakah ada atau tidak ya. Kita tempel saja seperti ini. Nah, groundnya ada ya. Ini kan aki, otomatis ini plus dari aki, positif aki ya. Kita cek lagi seperti ini. Ada masanya, tidak ada yang putus. Coba kita pastikan dari soket. Nah, itu dari berapa itu? Coba kita hitung. Ini masanya 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Coba kita tempel kabel ya. Kita tempel kabel yang keempat ya. Apakah dari soketnya yang bermasalah? Kita tempel lagi dari kabelnya sini. Yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita jumperkan lagi ke sini. Ini sudah kebuka ya. Kita jumperkan lagi, dan di sini di bagian soket juga tidak ada masalah. Oke. Coba kita balikkan lagi di sini apakah kunci kontaknya. Kalau kunci kontak tidak ada masalah ya, friend ya. Untuk yang kabel di sini ini adalah kabel cuk. Kabel cuk yang dari di karbu ya. Ini kabel cuknya ya, yang menuju ke karbu. Nah, untuk yang ini kenapa tidak bisa starter? Ini kan otomatis dari CDI ngejumper ke bendik sana yang di depan tadi ya, yang kotak. Coba kita pastikan apakah CDI ini rusak, tidak bisa starter. Cara memastikannya seperti ini nih, friend. Kalau memang di bagian switch rem tidak ada masalah, tombol tidak masalah, tidak bisa starter. Cara memastikan CDI yang rusak seperti ini. Ini kabelnya warnanya kuning leres merah ya. Di sini juga kuning leres merah. Cara memastikannya cukup seperti ini. Coba gunting, friend. Ada. Gunting, kita gunting dulu seperti ini. Kita tempel ya. Nah, kita tempel. Berarti otomatis dari sini tidak mengeluarkan arus dari CDI. Di situ paham ya? Udah semua ya, di bagian yang atas sudah semua. Langsung saja kita cek yang di baliknya. Nah, untuk kabel-kabel yang dibalik ini adalah indikator yang buat radiator yang yang di sini ya. Kalau habis radiator di sini timbul kode merah ya. Ini kabelnya. Untuk yang kabel di sini ini kabel switch. Kabel switch yang kita jumper tadi di sini. Oke. Untuk kabel yang ini sama dengan di sini ya. Yang sensor panas ya. Kalau tempat kita namanya sensor termostat ya, yang ada di sini. Coba kita cek lagi di bagian kuil. Kita cek lagi di bagian kuil ya. Apakah dia ada? Coba kita cek di bagian kuil. Warna kuilnya di sini
hitam leres kuning ya Le ya, hitam leres kuning. Langsung saja kita cek. Nah, coba di sela. Oke teman-teman ya, teman saya lagi ngisi angin. Kita tempel ke ground ya, ataupun ke masa. Cara memastikan ini CDI tidak mengeluarkan api ke koil. Coba kita sela. Coba. Nah, di sini sama sekali tidak ada api ya. Nah, otomatis kalau sudah seperti ini kasusnya, otomatis kita pastikan CDI sudah mati. Oke? Untuk caranya cukup ditonton sekali lagi ya, dipahami, ditelusuri. Apabila video kita ada kesalahan Le, tolong di komentar. Oke? Terima kasih. Jangan lupa like ataupun di subscribe, klik tombol di bawah. Oke?